Hashim ataupun Rasulullah dan pengikutnya. Itu dalam ekonomi. Dan apabila mereka jualan jangan dibeli. Dan tidak, ekonominya dibekat, embargo. Terus apa keturunannya? Nggak boleh ada yang menikahkan dengan Bani Hashim. Dan juga tidak boleh ada yang mau menikah dengan mereka. Keturunannya pun apa? Bekat. Sehingga selama 3 tahun kelaparan. Apa yang dimakan para sahabat? Dedaunan. Dedaunan ditumbuk, setelah ditumbuk kasih air barulah dimakan. Daun kering. Bahkan beberapa sahabat kejadian ada yang namanya kulit yang kulit kambing, kulit apa yang sudah tidak terpakai, tergeletak begitu saja. Jadi kalau mereka nyembelih kambing, nyembelih apa, setelah itu dibuang, kulitnya juga nggak dipakai dan itu sudah kering, maka kulitnya itu diapakan? Dibersihkan, dipotong terus diemut. Itulah makanan Rasulullah. Dan ditaruh di mana? Di perutnya. Kenapa? Di mana lagi disimpan? Kalau ketahuan bisa diambil. Subhanallah, itu selama 3 tahun dalam keadaan demikian. Muqata'ah. Ngeri sekali. Selama berapa lama? 3 tahun. Sampai dalam keadaan bagaimana panasnya Mekah. Dan ini selama 3 tahun. Sebagian yang sudah ke Habasyah tidak merasakan ini. Tapi di Mekah selama 3 tahun ini kejadian begini. Tapi saat itu, setelah 3 tahun dalam keadaan demikian, Muqata'ah ini, seseorang yang sangat luar biasa. Orang itu kafir, iya. Dalam keadaan kafir. Seperti Abul Bukhturi, saya sebutkan dulu namanya. Saat itulah ada dalam kalimatnya, wa qama nafarum min Quraisy min ahlil muru'ah wad dhamair, dari bangsa Quraisy yang kemanusiaannya bagus. Rasa cinta kemanusiaannya ada. Mereka dengan mengatakan, nggak bagus kayak gini. Mereka kelaparan sementara kita makan enak. Mereka kelaparan, kita makan kenyang. Terus apa? Bagusnya hal ini tidak boleh diadakan. Harus ditumbangkan. Kenapa? Karena, punten, ikhwah akhwat, ada yang harus diketahui. Muqata'ah itu ditulis di dalam yang namanya apa? Di kulit. Dengan mengatakan, pembaikotan resmi dari pimpinan Quraisy Makkah. Zu'ama, para pimpinan Quraisy Makkah. Pembaikotan. 1, tidak ada yang boleh menjual barangnya kepada Bani Hashim, Muhammad dan pengikutnya. Tidak boleh membeli barang dari Bani Hashim, pastinya Muhammad dan pengikutnya. Tidak boleh menikahkan siapapun dengan keturunan Bani Hashim, Muhammad dan pengikutnya. Dan tidak boleh menerima pernikahan apabila dilamar oleh Bani Hashim. Seperti itu. Tertulis dan tulisan itu dibacakan, disimpan di dalam Ka'bah. Itulah kejadiannya. Maka saat itu, yang pertama namanya adalah Hisham ibnu Amr bin Rabi'ah. Ini adalah yang hatinya terketuk walaupun dalam keadaan kafir. Dia bilang, mengatakan ini adalah tidak baik. Ini adalah tidak bagus. Berarti apa? Harus diturunkan yang namanya peraturan, apa namanya? Muqata'ah ini. Ataupun yang namanya pembaikatan ini. Tapi dia cuma sendiri. Gak mungkin punya kekuatan. Akhirnya nyolek sama temannya. Siapa? Diambil temannya. Yang temannya Zuhair. Iya. Ibn Abi Umayyah. Zuhair, kamu ikhlas gak? Kamu senang gak ngelihat Bani Hashim dalam keadaan demikian sementara kita kenyang makan? Kami tidak tenang. Kami juga tidak suka dengan bagian ini. Tapi apalah daya, kita cuma bertiga, cuma berdua. Gak punya kekuatan, kita cuma berdua. Enggak, kita cari lagi yang lain. Ayo, ketemu lagi. Siapa? Mut'im ibn Adi. Wahai Mut'im, ini adalah orang-orang Quraisy, tapi tidak pimpinan, tapi lumayan didengar oleh masyarakat. Bukan pimpinan tinggi, tapi lumayan. Iya. Karena punya kedudukan juga tidak terlalu tinggi, tapi lumayan lah. Ya Mut'im, apakah engkau senang melihat saudara kita, famili kita, Bani Hashim dalam keadaan kelaparan demikian, sementara kita kenyang makan? Sebetulnya aku tidak setuju, tapi apalah artinya kita cuma berdua? Enggak, kita bertiga. Dengan apa? Dengan Zuhair. Tapi kita bertiga nggak ada kekuatan. Ya sudah, cari lagi. Dapat lagi yang keempat. Siapa? Abul Bukhturi. Abul Bukhturi juga mengatakan, aku tidak setuju. Sudah berapa sekarang? 4. Yang kelima, datang lagi. Siapa yang kelima? Ini adalah Zum'ah ibn Aswad. Jadi semua ada berapa orang? 5 orang. Sudah 5 orang. Yang 5 orang ini, punten, ngumpul bikin siasat. Gimana cara siasatnya ya? Siasatnya bagaimana? Oh, siasatnya begini. Cerdas 5 orang ini.
lakukan. Jadi besok pagi-pagi biasanya yang namanya Abu Lahab berada di depan Ka'bah. Dan dia biasanya memberikan wejangan-wejangan tentang masalah Uzza, Lata, apa dan apa. Ceramahlah kalau bahasa sekarang. Nanti kita yang berlima jangan ada dalam posisi sama-sama. Satu di sana, satu di sini, satu di sini. Jadi berpencar. Nanti saya akan berbicara masalah pemboikotan pertama kali. Begitu Abu Jahal mau bicara, tiba-tiba ada yang teriak, Hisham. Yang pertama, Hisham ibnu Amr ibnu Rabi'ah. Ya Abu Lahab, kami tidak setuju tentang pemboikotan yang telah kau lakukan selama 3 tahun ini. Lalu Abu Lahab teriak, siapa kamu ini? Enaknya saja mengatakan tidak setuju, ini keputusanku dan tidak boleh ada yang mengganggu-gugat. Kamu saja yang tidak setuju. Tiba-tiba satu orang jauh, siapa? Abul Bukhturi. Aku juga tidak setuju. Tiba-tiba Zum'ah aku juga tidak setuju. Tiba-tiba satu lagi dengan mengatakan Mut'im, aku juga tidak setuju. Satu lagi bicara mengatakan Zuhairah, aku juga tidak setuju. Jadi rame 5 orang. Tidak setuju, tidak setuju, tidak. Seakan-akan kelihatannya apa? Banyak. Maka kata siapa? Abu Lahab dengan mengatakan, ini kayaknya dengan rapat ini mereka nih. Ini kayaknya siasat yang udah dilakukan mereka berlima ini. Kata siapa? Kata Abu Lahab. Maka dalam keadaan seperti datang Abu Talib. Siapa Abu Talib? Pamannya Rasulullah. Datang dalam keadaan hening begitu. Abu Talib datang. Ya Abu Lahab, kata Abu Talib, aku dikabarkan oleh Muhammad, sesungguhnya pemboikotan ini sudah batal sejak lama. Kata Abu, memangnya kenapa? Karena Muhammad sudah kasih kabar kepadaku, kertas atau kulit yang tertulis dalam pemboikotan itu sudah hancur dimakan rayap. Sejak beberapa tahun yang lalu, itu yang disampaikan oleh Muhammad kepadaku. Tidak percaya, buktikan. Abu Lahab langsung melihat. Jadi belum ada keputusan saat itu dilanjutkan apa ditutup. Kenapa? Karena masih hening. Abu Talib datang, kalau yang tertulis tentang pemboikotan ini sudah tidak ada. Maka begitu dicek ternyata yang tersisa hanya kap atasnya saja. Bismikallahumma. Kalau sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Dulu itu belum terbiasa dan belum tahu Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang tahu hanya Allahumma. Jadi kalau menulis sekarang diawali Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ditulislah apa dan apa dan apa. Sekarang kalau dulu Bismikallahumma. Bismikallahumma. Dan orang Quraisy sendiri kalau mau menulis sesuatu itu diawali dengan Bismikallahumma. Kalau sekarang kita tidak mau menulis tanpa bismillah, rugi. Orang Quraisy aja zaman jadul, zaman jahiliyah mau nulis sesuatu Bismikallahumma. Kenapa kita mau nulis tanpa Bismillahirrahmanirrahim? Di sini ada asatidz misalnya, ada ustadz di sini atau ibu, ada ustazah mau mengajar. Ketika menulis papan tulis, biasakan sebelum menulis apa-apa di atasnya Bismillahirrahmanirrahim. Iya, orang jahiliyah saja nulis awalnya dengan mengatakan Bismikallahumma. Kalau akhwat atau ikhwah akhwat mau catat di bukunya catatannya, biasakan di atasnya tuh Bismillahirrahmanirrahim. Tuliskan di atasnya Bismillahirrahmanirrahim, karena ini hal yang luar biasa. Ternyata begitu dicek, habis semuanya dimakan rayap, yang tertinggal hanya tulisan Bismikallahumma. Subhanallah. Maka saat itu bengong Abu Lahab, dan saat itu Abu Talib mengatakan, tuh kan udah habis, berarti pemboikotan tidak ada. Musnah pemboikotan. Tidak ada, batalah pemboikotan setelah 3 tahun. Punten, tadi yang 5 orang ini, Rasulullah tahu, Rasulullah catat nama-namanya. Kenapa? Mereka yang berjasa ingin menghancurkan apa? Pemboikotan. Walaupun saat itu dalam keadaan kafir. Dan Abul Bukhturi dalam keadaan kafir ketika perang Badar. Ikhwah akhwat, lihat Rasulullah. Rasulullah ini adalah orang yang pandai membalas budi kepada siapapun yang telah berbuat baik, walaupun dia orang kafir. Apa yang terjadi Rasulullah? Ketika perang Badar, Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya, ketahuilah kalian, jika kalian jumpa dengan Abul Bukhturi, jangan bunuh. Kenapa ya Rasulullah? Karena dia adalah orang yang mengusahakan tentang pemboikotan agar dibatalkan. Maka aku ingin membalas kebaikan dia, jangan ada yang membunuh Abul Bukhturi. Subhanallah, itu Rasulullah itu membalas kebaikan. Maka begitu dalam peperangan, orang mukmin ketemu dengan Abul Bukhturi, Abul Bukhturi lari. Ya Abul Bukhturi lari. Abul Bukhturi bingung, setiap ketemu lari, setiap keluar lari. Akhirnya dia cuma jalan-jalan aja di peperangan. Mana musuhnya? Jalan
kenapa? Kenapa nggak ada musuhnya? Dia jalan sini nggak ada, dia jalan sini nggak ada. Kemana musuhnya? Kenapa? Setiap jumpa dengan Abul Bukhturi lari. Maka Abul Bukhturi teriak, kenapa sih nggak ada yang mau lawan aku? Kenapa? Jawaban para sahabat, aku dilarang melawanmu dan dilarang membunuh. Siapa yang melarangmu? Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad Rasulullah ingin membalas kebaikan apa yang terjadi zaman dulu tentang pembaikatan. Bukankah engkau salah satu yang menentang pembaikatan zaman dulu? Iya, aku termasuk orang yang menentang itu. Maka dari itu Rasulullah hanya mengucapkan terima kasih membalas kebaikanmu, maka kami dilarang melawanmu. Subhanallah. Kata Abul Bukhturi, kalau saya kekeh mau melawan kamu bagaimana? Sahabat, aku lari. Kalau aku kejar, aku lari lagi. Beneran, lari, dikejar sama Abul Bukhturi. Dikejar, lari, dikejar, lari. Akhirnya sahabat ini udah gak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Udah di pojok, udah gak bisa apa-apa. Akhirnya dapat juga akhirnya. Begitu mau dihantam oleh Abul Bukhturi, ditusuklah oleh sahabat Abul Bukhturi dan matilah. Begitu tertusuk, kata Abul Bukhturi mengatakan, katanya gak mau bunuh. Kok jadi bunuh juga? Aku terpaksa membunuh kamu. Setelah mati Abul Bukhturi lari ke hadapan Rasul. Ya Rasulullah, maafkan aku, kenapa? Aku telah membunuh. Siapa yang kamu bunuh? Abul Bukhturi. Loh kenapa? Karena begini kejadiannya. Rasulullah mengatakan, enggak apa-apa. Yang penting kamu sudah menjalankan tugasmu dengan benar. Tapi kalau dalam keadaan terdesak seperti itu, benar apa yang kau kerjakan. Subhanallah, ini terjadi. Selanjutnya, apa yang terjadi setelah saya pembaikatan? Ada peristiwa yang sangat luar biasa. Apa peristiwa ini? Peristiwa ini adalah Amul Huzni. Wafatnya dua benteng yang paling kuat. Satu adalah pamannya Rasulullah Abu Talib. Yang kedua wafatnya Siti Khadijah. Di tahun yang sama. Hanya beda berapa bulan. Wafatnya Abu Talib. Wafatnya Siti Khadijah. Abu Talib yang mendampingi Rasulullah untuk dakwah di luar. Khadijah itu yang menenangkan hati ketika di rumah. Jadi kalau pulang ke rumah, apa yang terjadi? Khadijah santai, tenang, nggak ada masalah, nggak apa-apa. Masya Allah, itu Siti Khadijah. Di luar Abu Talib. Dua benteng kekuatan dakwah Rasulullah. Abu Talib dan Siti Khadijah. Disinilah yang terkenal dengan tahun kesedihan. Kenapa? Bertubi-tubi kesedihan yang ada diawali dengan wafatnya Abu Talib. Kenapa Rasulullah sedih ditinggal wafat Abu Talib? Ada yang tahu penyebabnya apa? Coba, ada yang tahu nggak apa penyebab Rasulullah bersedih, sangat-sangat bersedih ketika ditinggal wafat oleh Abu Talib? Apa penyebabnya? Silakan. Jazakumullah khair. Benar, pamannya wafat dalam keadaan kafir. Itu yang paling sakit. Itu yang paling menyakitkan. Yang paling menyakitkan adalah wafatnya pamannya Rasulullah punten dalam keadaan kafir. Jadi punten, kisah yang sangat menyedihkan ini. Abu Talib wafat, padahal Rasulullah sudah dekat di sini. Tiba-tiba orang-orang kafir datang, Abu Jahal, datang Syaibah bin Rabi'ah, datang Utbah bin Rabi'ah, datang Umayyah bin Khalaf. Untuk apa? Menjaga Abu Talib agar tidak menjadi seorang beriman. Rasulullah sudah ngusir, kalian pergi ke sana. Aku bersama pamanku, aku ingin bersama pamanku berdua. Tidak. Aku juga adalah saudara dia. Kamu saudaranya, aku juga saudaranya dia. Maka aku berhak untuk berada di sampingnya juga. Maka para ulama, kalau seandainya saat itu tidak ada yang namanya itu tuh, para pemuka Quraisy datang, mungkin bisa saja, wallahu alam. Tapi mereka datang, ya Abu Talib, kamu beneran mau ikut itu ponakanmu itu? Kamu meninggalkan terus, hanya bingung kemana nih, seperti itu. Maka Rasulullah dalam keadaan kesulitan untuk mengajaknya. Subhanallah, wafat dalam keadaan kafir. Kesedihan tidak begitu saja, langsung berlanjut dengan apa? Kesedihan yang terjadi di mana? Subhanallah, wafatnya siapa? Siti Khadijah. Berlanjut, dakwah Rasulullah ditolak seperti apa di kota Mekah? Datang ke Taif, di Taif diapakan? Dilemparinya. Tapi ada hiburan, 3 hiburan dalam kejadian ini. Yang tertingginya adalah Isra Mi'raj, yang keduanya jin Islam, yang ketiganya itu adalah adas dari Nainawa masuk Islam. Subhanallah. Jadi hiburannya 3. Tapi rentetan ini, perjalanan ini diawali dengan Amul Huzni. Kesedihan yang terjadi karena wafatnya Abu Talib dan Siti Khadijah. Sedihnya Rasulullah
seperti apa dan bagaimana, insya Allah bulan depan kita lanjutkan. Jadi untuk bulan depan kita akan bahas apa ikhwah akhwat? Amul huzni, tahun kesedihan. Siapa yang mengatakan? Para ulama. Buat Rasulullah tidak mengatakan amul huzni, para sahabat saja. Rasul tegar kejadiannya. Kenapa yang buat dia sedih? Satu, karena wafatnya Abu Thalib tidak dalam keadaan Islam. Kedua, dakwah tidak diterima di kota Makkah. Berangkat ke Taif juga tidak diterimanya. Ternyata ada kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadiah tertingginya adalah Isra Mi'raj yang diberikan hadiah tentang masalah salat. Subhanallah. Jazakumullah khair. Sebelumnya, hari ini saya tidak menerima pertanyaan karena harus cepat-cepat berangkat, tapi saya yang bertanya. Iya, saya yang bertanya, insya Allah. Saya nggak bawa apa-apa, tapi ada voucher. Vouchernya sop duren soleh. Iya. Yang datang di Cinere silakan bisa datang nanti. Iya. Kalau Bapak tadi sudah jawab satu, jazakumullah khair punten. Iya. Ini sop duren soleh. Iya. Selanjutnya yang saya gambarkan pertanyaan yang pertama. Biar tahu semuanya. Ada yang masuk apa enggaknya? Bismillah. Siapa? Ada yang ingat gak kira-kira ini ya? Bismillah ya. Ulangi pertanyaannya. Yang pertama dengan mengatakan siapa Raja Habasyah? Raja Habasyah tadi siapa ya Raja Habasyah ini? Nanya namanya siapa ya? Silakan. Masya Allah, jazakumullah khair, punten. Raja Najasyi, punten, mangga silakan. Hayyakum. Allah barik. Raja Najasyi. Selanjutnya saya gambarkan juga, punten. Raja Najasyi ini ada di Habasyah. Selanjutnya, pertanyaan yang ingin digambarkan atau untuk cepat-cepat pertanyaan ini. Siapa jubir ketika Raja Najasyi berbicara dengan orang mukmin ini? Silakan Bunda. Siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Masya Allah punten, untuk 2 orang Bunda ya ini. Silakan, nanti simpan saja di sini dulu, nanti diserahkan sama Mas Ari. Iya. Selanjutnya, punten. Berapa jumlah yang pertama kali sampai yang dipimpin oleh Utsman bin Affan? Kayaknya itu di belakang ini. Berapa? Berapa? 14, 10 berapa? 10? Masya Allah, berarti kalau gitu tenang, berarti nyambung apa yang saya sampaikan semuanya. Saya takut tidak nyambung ya. Ini ada lagi, punten. Dengan pertanyaan selanjutnya, untuk dipercepat, iya. Siapa 3 orang keluarga, ibu, istri, suami dan anak? Siapa namanya? Punten, akhwat ini. Ammar bin Yasir dan Sumayyah. Masya Allah, jazakillah khair. Masya Allah, luar biasa. Selanjutnya, ini dia digambarkan. Ini jangan yang sulit, jangan gampang-gampang. Sekarang ada susahnya ini. Iya. Dengan selanjutnya, bismillah. Iya. Ini belum masuk ke sananya. Ada. Nah ini. Siapa utusan dari orang kafir Quraisy kepada Raja Najasyi untuk mengembalikan silakan mengembalikan yang 83 orang ini? Ada satu lagi siapa? Siapa? Abdullah bin Abi Rabi'ah bin Abi. Iya, silakan. Masya Allah, jazakumullah khair. Satu lagi. Selesai sudah. Iya. Satu lagi, siapa istri daripada Utsman bin Affan? Silakan. Ruqayyah binti Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, jazakumullah khair, jazakillah khair. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sop durennya enak. Iya. Ini dapat saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang digambarkan dan disampaikan ada manfaatnya. Insyaallah bulan yang akan datang ada 2 judul. Pertama, sebelum disampaikan tentang wafatnya siapa tadi? Siti Khadijah dengan Abu Thalib, kita akan gambarkan dulu seorang laki-laki yang sangat terkenal dan luar biasa, Islamnya juga unik dan Rasulullah berikan keindahan. Tufail ibnu Amr ad-Dawsi.
Ini adalah seseorang laki-laki yang luar biasa, penyair, dan masuk Islamnya pun unik. Setelah masuk Islamnya pun mengajak satu kabilah dengan cara yang unik. Dan datang ke hadapan Rasul mengadu. Karena apa? Karena umatnya nggak nurut-nurut. Dan Rasul berdoa dan doanya pun unik, tidak sesuai dengan harapan Tufail. Akhirnya Tufail ini bangganya luar biasa terhadap Rasulullah dan bisa menjadi satu kabilah Islam semuanya, termasuk yang diislamkan oleh Tufail. Yang sangat terkenal adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah diislamkan oleh Tufail, diajak oleh Tufail. Jadi kesempatan datang, kita akan gambar, ingatkan Tufail ibnu Amr ad-Dausi. Selanjutnya bagaimana wafatnya paman Rasulullah dan Siti Khadijah. Ini dapat singkat apa yang dapat digambarkan untuk malam hari ini. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.